Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. Saya mandi. Akbar, Alexander, Alia, Adesya, Asmi, Citra, gelombang optik ya? Lanjutannya ya ini, kalau berdua tentang unsur, senyawa, dan campuran. Tapi kalian belajar dulu tentang unsur. Udah. Tapi tugas kan? Udah dijelasin belum unsur? Belum dijelasin kan? Bukannya ngambek. Apanya? Bukannya ngambek. Udah apa? Ini Bapak jelasin aja unsurnya. Nah, pertama-tama Bapak tanya nih, bagaimana perasaan kalian hari ini? Yang ketiga. Ngambek. Biasa aja yang senang tadi. Kenapa biasa aja? Ada yang senang nggak? Yang senang? Nah, ini pembelajaran Bapak bisa senang nih. Sama Bapak nih. Lanjut. Motivasinya itu ada kelas ilmu itu bodoh-bodoh pentingnya. Ilmu berilmu ilmunya. Bahasa Indonesia itu bahasa Jawa kamu ya? Iya. Tahu? Tahu. Ada merupakan akar dari ilmu. Tanpa ada ilmu yang dimiliki, bisa jadi tidak bermanfaat bagi kebaikan orang lain. Jadi kalau kalian tidak sopan gitu sama orang lain, itu nanti ilmunya tidak bisa tercapai. Lanjut. Nah, ini ada tebak-tebakan. Jawabannya spidol ya. Selanjutnya ada nih. Kira-kira apa? Udah pada tahu ya? Emang bener kapur? Kamu jawab kapur, kamu bener banget nih. Apa Kapur ya. Kita lanjut ya guys. Teka-teki ketiga. Terus ini review materi yang sebelumnya kemarin ada cahaya dan alat optik. Cahaya memiliki berbagai karakteristik, yaitu cahaya merambat lurus. Contohnya apa? Cahaya merambat lurus. Oke, tahu. Senter bisa. Senter ya. Terus cahaya dapat dipantulkan. Ada dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Terus yang ketiga ada cahaya dapat dibiaskan atau direfraksi. Terus alat optik, contoh alat optik, tahu nggak? Itu yang digambar ini apa? Kaca besar sama kacamata, itu contoh alat optik. Terus lanjut. Apakah kalian sudah cukup minum air putih pagi hari ini? Ada yang tahu nggak kalau manusia itu berapa minimal minum air putih sehari? Berapa liter? 18.
18 itu berapa liter? 18 itu 2 liter. Kira-kira minimal kalau kita tuh minum sehari itu ada 2 liter. Kenapa? Tahu nggak rasanya? Karena tubuh kita itu terdiri dari 60% cairan. Nah, untuk 2 liternya itu kita bisa menggantinya untuk kegiatan sehari-hari. Kita kan berkeringat gitu, ada buang air kecil juga kan. Nah, itu bisa menggantinya. Terus kira-kira ada yang tahu air putih ini tersusun dari apa saja? Ada yang tahu? Itu ada di gambar. Itu apa? Unsur. Nah, ini terus kalau O? Nah, H2O. Terus apa perbedaan unsur senyawa dan campuran? Ada yang tahu perbedaan unsur senyawa dan campuran? Ada yang tahu nggak? Di buku ada. Kalau nggak ada tahu, nah kita akan belajar nih langsung aja. Langsung ke kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama ada tujuan dan motivasi, terus mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, nanti kelompok mengembangkan atau menyajikan hasil karya. Karya nanti beberapa lah yang maju ke depan. Bimbing kelompok ya, nanti ada penghargaan. Nah, untuk CP pembelajarannya, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Terus mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan sifat fisik dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Terus tujuan pembelajarannya unsur yaitu kalian dapat mengidentifikasi unsur dan sifat-sifatnya setelah berdiskusi dengan kelompok dengan cermat dan teliti. Terus yang kedua adalah kalian dapat menganalisis perbedaan unsur logam, non-logam, ataupun semi-logam berdasarkan sifat-sifatnya setelah berdiskusi kelompok. Nah, selanjutnya ada gambar. Ini gambar pertama, tahu nggak ini apa? Ini perak. Ini salah. Salah. Yang biasa di pensil. Garnit salah. Coba kak. Tar. Yang dalamnya pensil itu loh. Yang itu. Karbon. Terus yang keempat? Si. Yang kelima? Tembaga. Yang keenam? Yang keenam? Yang di pom bensin? Angin. Ini nitrogen. Yang kelima, yang terakhir? Nah, sifat-sifat fisik apa yang dapat kalian amati dari gambar benda-benda tersebut? Tadi ya. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Udah tadi penjelasan ada nitrogen untuk isi angin, terus dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian ini menjawab dulu 3 soal. Nih, tulis nama sama kelas, terus di depannya ditulis pretest. Dengar nggak? Tulis nama, kelas, sama di tengah sini pretest. Pretest.
Gak apa-apa baliknya. Kalau yang udah ada di atas baliknya aja. Hadapnya kayak gini ya. Sampai di angka 7 ya. Ini teman-teman kalian tahu tentang unsur. Kasih nama. Kasih nama, kelas, alamat, temannya tulis di Jawabannya apa? Pak. absennya gak usah. Pak. Pak. Ya. Nanti jawab aja. Soalnya gak usah di. Ya. Pak. Siapa? Ini Pak. Lanjut. Sekarang ke materinya. Ini ada di buku. Unsur, pengertian unsur tadi. Zat tunggal yang paling sederhana. Jadi nggak kayak senyawa. Kalau unsur itu terdiri dari satu unsur. Jadi kalau senyawa itu terdiri dari lebih dari satu unsur ya kalau senyawa. Terus sifat-sifat unsur dapat dibedakan menjadi unsur logam, semi logam, dan non logam. Unsur logam memiliki sifat mengkilap, pengantar listrik, bisa mengantarkan listrik, terus panas yang baik, dan umumnya berwujud padat pada suhu dan tekanan normal. Contohnya ada seng, besi, dan lainnya. Terus unsur semi logam atau metaloid memiliki sifat padat yang mengkilap, tapi unsur ini memiliki sifat yang cenderung rapuh. Contohnya ada boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Terus unsur non logam ini tidak memiliki sifat seperti logam, yaitu tidak mengkilap, dapat mengantarkan listrik tapi rendah ya, dan tidak dapat ditempa. Contohnya ada oksigen yang kalian hirup, terus ada hidrogen, nitrogen, karbon, belerang, fluorin, klorin, dan fosfor. Terus untuk sifat-sifat unsur secara umum tersusun atas atom-atom sejenis, tersusun atas atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama. Nomor atom menunjukkan jumlah proton dalam inti atom. Terus yang kedua memiliki sifat kimia yang khas. Nah, yang membedakannya dari unsur-unsur lain. Hal ini karena setiap unsur elektron memiliki jumlah elektron tertentu. Terus sifat-sifat ini mencakup kemampuan unsur untuk membentuk senyawa dengan unsur-unsur lain. Jadi contohnya kayak H2O tadi air, kan ada hidrogen dan oksigen. Itu bisa membentuk senyawa. Terus yang ketiga tidak dapat diuraikan menjadi zat. Unsur ini tidak dapat diuraikan menjadi zat lain melalui reaksi kimia biasa, namun dapat diuraikan melalui reaksi penembakan atau fisi. Terus ini ada contoh unsur. Yang sebelah kiri kalian ini unsur alami dan ini unsur buatan, bisa dilihat di LKS halaman 44. Unsur alami. Nah ini gambarnya. Ini ada apa ini? Yang gambar pertama, emas. Terus gambar kedua, uang 1000. Ya logam.
bisa terbuat dari besi juga, itu bisa namanya. Terus yang ketiga ada baja dari karbon ya. Terus ada paku dari besi. Terus ada dari kabel itu tembaga. Terus itu sen. Nah selanjutnya kalian menyimak video dan kemudian berdiskusi kelompok. Sebelumnya kelompoknya bapak dulu ya. Baru aja kelompok. Sesuai ini aja ya, 4-4. Gak apa-apa, harus berteman ya. Benar, sebelum kalian negeri kita ini memang masih tergolong negara berkembang. Namun, soal sumber daya alam, Indonesia sangat dia banyak punya sumber daya alam besar dengan beberapa dari Brazil, dan Indonesia berada di posisi kedua. Bahkan di sektor tambang, Indonesia punya peringkat di atas, berada di Kabupaten Timika, Papua. PT Freeport memegang kendali mengelola tambang ini yang sudah terafiliasi dengan Freeport McMoran. Cerita lama yang terus dibincangkan. ini ya, dulu ke depan. Ini yang kegiatan pertama, ini kan MN ya. Nah, itu MG. M besar, G kecil. Merah Pak, merah. Itu MG, ganti MG. Mana Pak? Yang ini nih, ganti. Ini nih. Sini kan MN, ganti MG. MD. G kecil, M besar, G kecil. Ini yang berapa pojok? Ini. Alisa, Sufi, Irfan. Ini. Sama kamu juga kan? Soal nomor 2 bacain. Golongan. Golongan yang mana? Golongan 2A. Golongan 2A BE ya. BE ke bawah. Berarti kalian kalau lihat soalnya golongan 2A berarti lihatnya dari BE sampai R aja.